Selamat sahabat semua, saudara-saudara sekalian. Sudah siap untuk mengikuti materi pembelajaran hari Sabat kita ini. Sabat tanggal 14 Februari. Nanti Sabat depannya kita sudah berada di akhir bulan Februari. Jadi pembelajaran setiap 2 minggu sekali ini luar biasa. Mempersingkat waktu. Tanpa disadari kita tuh cepat sekali menyelesaikan waktu-waktu. Ya, kita mulai sebagaimana biasanya kita membukanya dengan bacaan pendahuluan. Ya, di bacaan pendahuluan ini cukup menggelitik pikiran kita semua, menggugah pikiran kita semua. Saya coba mengangkat pelajaran ini dari diskusi-diskusi kita selama 2 minggu. Jujur-jujur saja cukup sedih ya sebenarnya. Karena kita udah belajar sudah sekian banyak. Tapi pergerakan kita untuk menjadi lebih baik, ya menjadi lebih punya keberanian, itu ternyata belum terlihat. Kalau kita lihat-lihat dalam diri kita sendiri ya masing-masing, termasuk saya sendiri. Saya walaupun membawakan materi, tapi keberanian itu kok masih belum berani, belum terlalu keluar gitu dalam diri kita masing-masing. Ini kita belajar untuk menjadi orang yang sederhana, orang yang rendah hati, orang yang jujur, orang yang open mind, ya, orang yang terbuka, bukan orang yang tinggi hati, ya. Kita belajar dari orang yang rendah hati, siap dikritik, siap membuka diri, ya. Jadi apa yang saya tadi sampaikan, kita harus rela untuk menyadari diri bahwa kita belum terlalu menyelami semua bacaan-bacaan yang kita udah ikuti dalam pembelajaran Zoom berminggu-minggu. Ya, maka itu kita tetap masih berdoa, memohon bantuan daripada Roh Allah ikut hadir dalam diri kita, menimbulkan rasa keberanian, ya, rasa bergantung kepada Tuhan itu perlu kita munculkan. Ya, oke, mari kita baca pelan-pelan dari topik. Terhibur dengan baik. Ya, saudara-saudara bisa lihat dari materi judulnya tentang bersyukur. Ya, nanti kita akan baca apa itu bersyukur, apa itu bersungut, apa sih bahayanya bersungut terus-menerus. Ya, kita jujur kalah sekali dengan orang Protestan. Orang Protestan lebih banyak yang bersyukur. Kita banyak mengeluh, kita banyak merasa kurang ini, kurang itu. Ya, dampaknya apa sih kalau merasa kurang terus-terusan? Mendorong semangat atau enggak sih kalau orang yang merasa kurang terus? Mari kita baca sama-sama. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya. Tertulis dalam Yohanes 15 ayat 11. Dalam semua konflikmu, dalam semua cobaan dan kerumitan hidupmu, carilah nasihat dari Allah. Jalan ketaatan kepada Allah adalah seperti terang yang bersinar, lebih terang kepada hari yang sempurna. Kita ulang ya, dalam semua konflik, dalam semua cobaan, dan kerumitan hidup, carilah nasihat dari Allah. Ini saya lupa menghitamkan, boleh dibantu Dela untuk menghitamkan itu Del? Karena faktanya kalau kita punya konflik, kalau kita dalam pencobaan, dalam kesusahan, punya kerumitan di dalam hidup, ya, kita bukannya minta nasihat dari Allah, kita banyak yang bersungut-sungut. Mencari nasihat dari Allah itu bagaimana caranya? Kan Allah nggak bisa kita temui. Ya, caranya bagaimana? Ya, caranya dengan berdoa. Terus nasihat itu bisa kita dapat dari mana? Ada Tuhan menjawab? Tidak. Tuhan memberikan nasihatnya di dalam mangkok keemasan. Saya tanya bagi kita semua, adakah ketika kita kecewa, sedih, murung, dalam kerumitan, dalam konflik, adakah kita membaca? Nah, bacaan Nyanyiawat ini menyadarkan kita
khususnya siswa-siswa 40 hari, larilah kepada Tuhan, bukan lari ke tetangga, ke saudara, atau cari-cari dari sana sini, ya, upaya untuk mencari penyelesaian sebuah konflik, atau bermarah-marah, atau berubah. Tapi di sini diingatkan kita baru satu baris. Kita diingatkan untuk carilah nasihat dari Allah. Jadi kita siswa-siswa 40 hari bukan lari kemana-mana, tapi larilah kepada Tuhan. Ini sebuah budaya baru ini buat kita, ya. Budaya baru buat kita karena selama ini jujur-jujur aja, biarpun kita saat rajin baca, tapi ketika kita punya masalah, kita bukan cari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, hanya kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita marah-marah kepada Tuhan. Ya, kadang-kala sampai ada orang yang mengutuk-ngutuk. Ya, itulah pribadi kita, perbuatan kita selama ini. Dan itu harus kita koreksi. Jalan ketaatan kepada Allah adalah seperti terang yang bersinar lebih terang kepada hari yang sempurna itu. Ikutilah langkah demi langkah. Tempat-tempat yang menukik ke atas mungkin harus dipanjat. Ya. Tempat-tempat yang menukik ke atas mungkin harus dipanjat, bukan dibiarkan. Jadi kalau ketika kita baca sesuatu tuntutan-tuntutan yang berat, bukan kita suruh, udahlah tahu aja buku ini, nggak usah kita baca. Kayaknya tambah sulit untuk ikuti segala tuntutan ini. Bukan kita suruh tinggalkan, kita disuruh panjat. Bacaannya nyawet demikian. Tetapi majulah ke depan dalam kerendahan hati. Kita disuruh rendah hati, iman dan penyangkalan diri. Ya, rendah hati, iman dan penyangkalan diri. Tinggalkanlah awan-awan keraguan di belakang. Janganlah berduka pada jalan yang tidak berpengharapan. Ya, di sini kita perlu tegaskan, janganlah berduka pada jalan yang tidak berpengharapan. Bagi yang hidup perlu perawatan kasih. Kamu sudah mendaftar dalam bala tentara Tuhan. Jadilah tentara Kristus Yesus yang berani. Ya, dengan kita sudah menerima pekabaran tongkat, dengan sendirinya kita sudah mendaftar dalam bala tentara Tuhan. Atau ada yang sudah masuk dalam Davidian tapi tidak mau melanjut sampai kepada rencana-rencana Tuhan keseluruhannya, atau hanya mau jadi Davidian saja? Saya yakin tidak, ya. Jadi kalau kita sudah mendaftar di dalam bala tentara, jadilah tentara Kristus yang berani. Tentara Kristus yang berani. Karena ada tentara Kristus yang tidak berani. Ya, ingat kemarin ada iman, keberanian, dan tindakan. Ya, biarlah perkataan-perkataan penyesalan dan pujian syukur dinaikkan kepada Allah, seperti bau-bauan harum dalam bait suci surga. Biarlah perkataan-perkataan penyesalan. Jadi bukan kutuk, bukan marah-marah. Ya, ini kaitannya dengan konflik yang tadi di atas. Ya. Jadi ketika kita punya konflik, ketika kita berhadapan dengan kesulitan, ya, dikatakan namanya nyawa di sini, biarlah perkataan-perkataan penyesalan dan puji syukur dinaikkan kepada Allah, seperti bau-bauan harum dalam bait suci surga. Ya, ini hal yang baru. Ya, biasanya kita kalau kecewa kita malah marah-marah, tapi di dalam bacaan ini kita disuruh bersyukur. Ya, ini koreksi. Buat saya pribadi juga sebuah koreksi. Saya juga sama orangnya. Kalau misalkan lagi dapat kesulitan, ya rata-rata kita semua juga kecewa. Bahkan untuk berdoa pun banyak yang enggan, gitu ya. Nah, di sini kita disuruh malah di saat itu kita disuruh bersyukur. Kamu mungkin kecewa dan kehendakmu dan jalanmu mungkin disangkal, tetapi yakinlah bahwa Tuhan mengasihi. Kita dikasih keyakinan, disuruh yakin, yang bukan disuruh ragu. Dapur api mungkin membakarmu, bukan untuk menghancurkanmu, tetapi supaya kamu boleh muncul seperti emas yang dimurnikan 7 kali. Kegelapan mungkin terlihat mengikatmu, tetapi kamu tidak akan memandang awan-awan. Di seberang awan-awan yang paling hitam,
terdapatlah terang yang selalu bersinar. Ini bacaan ini kita coba renungkan dan ingat selalu pada saat kita menghadapi kesulitan, kita harus ingat ini adalah suatu jalan kelepasan. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya calon-calon pekerja-pekerjanya di masa persiapan tanpa ujian. Ya, jadi kalau kita menghadapi suatu konflik, suatu kesulitan, kita ingat kita sedang masuk dalam pendidikan yang Tuhan sudah siapkan. Dan kita harus siap. Sebagaimana umat Allah yang di masa lalu, semuanya juga harus melewati ujian kemuliaan yang paling terakhir. Tuhan memiliki terang bagi jiwamu. Bukalah pintu hati kepada pengharapan damai dan sukacita. Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi Tuhan sampaikan semuanya ini, ya, mengingatkan kita harus merubah ini agar apa? Supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya. Jadi kita selama ini sukacitanya kita cuma setengah. Dan Tuhan minta supaya kita meninggalkan semua kekecewaan dan meminta nasihat kepada Tuhan. Agar apa? Agar sukacita kita itu bisa penuh. Kita lanjut. Allah memiliki pekerjaan istimewa bagi setiap orang untuk dilakukan. Dan kita boleh melakukan dengan baik pekerjaan yang Allah sudah tugaskan kepadanya. Satu-satunya perkara yang kita harus takutkan pada bagian kita adalah bahwa kita tidak akan bisa memandang Yesus secara terus-menerus. Ini yang harus kita takutkan. Ya. Jadi yang sebagaimana pernah di dalam grup pembuatan berbicara saya sampaikan, yang kita takutkan adalah dari ada pengalamannya Nabi Nuh. Pengalamannya Nabi Nuh itu ada 4 yang kita kemarin bahas. Ada 4 contoh dalam pengalaman Nabi Lot. Ya, pengalamannya Lot yaitu ada Lot, ada anak Lot, ada istri Lot, dan calon mantu Lot. Ya, ini ada 4. Ya, nah kita ingat di sini Lot jelas itu yang sebagai contoh orang yang menang. Ya, tapi yang kita perlu cermati adalah anak Lot dan istri Lot. Kalau calon mantunya Lot itu dia tidak sempat keluar dari kota Sodom dan Gomora. Dia sudah nyaman di kota Sodom dan Gomora. Ya, dia sudah berbaur dengan orang-orang Sodom dan Gomora dan mereka hancur sama sekali. Jadi boleh dikatakan dia adalah lambang dari lalat. Ya, nah istri Lot ini sudah sempat keluar daripada kota Sodom dan Gomora, tapi dia masih melihat ke belakang hatinya. Dia masih tidak rela untuk kehilangan semua yang dia miliki, ya materi, ya kedudukan, kehormatan, harga diri, segala macam. Dia tidak mau meninggalkan semuanya karena dia tinggalkan semuanya. Dia keluar dari Sodom dan Gomora, dia tidak membawa apapun. Jadi kehilanganlah semuanya itu, dia tidak rela untuk kehilangan. Ini satu contoh dari orang-orang yang sudah menerima pekabaran, ya, tapi dia tidak tuntas. Ya, dia terhenti di ujung ketika sudah eksekusi. Nah, yang kita harus cermati anak-anaknya Lot. Anak-anaknya Lot ini sudah advance lebih jauh daripada istrinya Lot. Anaknya Lot ini sudah keluar dari kota Sodom dan Gomora. Artinya, kalau kita belajar dari cerita Sodom dan Gomora yang diketahui oleh seluruh dunia Kristen, anak-anaknya Lot harusnya udah selamat, udah selesai. Ujian itu sudah dia lewati. Ternyata masih ada lagi satu ujian yang terakhir, yaitu kota Zoar. Dan kota Zoar ini kegagalan yang didapatkan oleh anak-anaknya Lot. Kegagalan apa itu? Dia harusnya sudah mengambil pelajaran dari kota Sodom dan Gomora. Harusnya semua pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan di kota Sodom dan Gomora sudah dia tahu bahwa itu tidak layak untuk dipertahankan. Dia ulangi lagi. Ya. Jadi bacaan ini benar-benar memperlihatkan pengalaman dari anak-anaknya Lot. Jadi
Pelajaran tentang anak-anaknya Lot ini adalah pelajaran bagi kita. Ya, kita bukan belajar dari cerita tentang mantunya Lot. Kita nggak perlu pelajari tentang mantunya Lot. Kita nggak perlu juga khawatir dengan pengalamannya istrinya Lot. Harusnya kita harus sudah selesai dengan pengalaman istrinya Lot. Yang kita khawatirkan adalah pengalaman anak-anaknya Lot. Karena anak-anaknya Lot sudah keluar dari kota Sodom. Ya, dengan kata lain, anak-anaknya Lot tinggal menikmati pendidikan 40 hari. Ya, dan Lot sebagai contoh yang sudah berhasil. Di anaknya Lot, dia masih kembali lagi jatuh di dalam manusia lama. Ya, mari kita baca ulang. Satu-satunya perkara yang kita harus takutkan, ini saya kasih warna merah, pada bagian kita adalah bahwa kita tidak akan bisa memandang Yesus terus-menerus. Nah, jadi anak-anaknya Lot ini tepat sebagai contoh dari bacaan ini. Dia pernah memandang Yesus, tapi dia tidak mampu terus-menerus memandang Yesus. Sedangkan Lot, dia mampu memandang Yesus terus-menerus. Jadi awalnya Lot, anaknya Lot, istrinya Lot, ini mempunyai iman yang sama. Sama-sama punya iman dari pengetahuan yang diberikan oleh pekabaran empat malaikat. Tapi di dalam perjalanannya, yang istrinya Lot sudah hancur duluan, anaknya Lot ini dia kalah di perjalanan karena dia tidak mampu mempertahankan terus-menerus memandang kepada Yesus. Atau dengan kata lain, memandang kaitannya dengan tabiat. Memandang bukan kaitannya dengan hukum upacara. Yang memandang artinya kesiapan dia untuk terus-menerus memfokuskan perhatian. Ya, bicara perhatian, bukan bicara tentang hukum upacara. Jadi ingat, anak-anaknya Lot ini adalah satu contoh besar dari cerita kita harus punya takut. Ya, karena khawatir kita akan bisa kembali lagi menjadi manusia yang lama. Tidak mudah, saudara, mempertahankan 40 hari itu. Terbukti dari anak-anaknya Lot ini. Dia dengan mata kepalanya sendiri melihat kehancuran kota Sodom dan Gomora. Dia tidak mampu mempertahankan. Sedangkan kita tidak pernah mengalami dengan mata kepala sendiri kehancuran kota Sodom dan Gomora. Kita dituntut lebih daripada anak-anaknya Lot. Ini tidak mudah, saudara. Makanya nggak bisa kalau kita menjalankan semuanya sendirian. Ya, kita harus meminta nasihat kepada Allah. Ya, di dalam konflik, di dalam kesulitan apapun kita harus minta nasihat kepada Allah. Kita terus. Sehingga kita tidak akan memiliki mata yang tetap tertuju kepada kemuliaan Allah. Ya, nah ini dia. Kita tidak akan bisa memandang Yesus secara terus-menerus. Ya, ini yang kita perlu khawatirkan. Sehingga kita tidak akan memiliki mata yang tetap tertuju kepada kemuliaan Allah. Sehingga kita disebut meletakkan perisai kita dan tidur dalam kematian. Dan kita mungkin tidak siap untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap kepercayaan kita. Jangan lupa sesaat pun bahwa kamu adalah milik Kristus yang telah dibeli dengan suatu harga yang tidak terbatas. Dan bahwa kamu akan memuliakan Dia dalam rohmu dan dalam tubuhmu yang adalah milik. Di postingan Tante Siana di Nubuatan Berbicara, ya, hanya satu hal saja itu bisa menghalangi kita untuk masuk ke dalam kemenangan. Jadi kita harus hati-hati sekali di dalam langkah yang paling terakhir ini. Satu saja sudah bisa menghalangi. Jadi Tuhan menuntut kesempurnaan. Maka itu jangan berusaha dengan diri Anda sendiri. Ya, kita harus meminta nasihat kepada Allah. Kepada orang-orang yang menderita susah, saya berkata, terhiburlah dengan baik dalam pengharapan terhadap pagi kebangkitan. Air yang kamu sudah sedang minum adalah sama pahitnya bagimu seperti air yang ada di Mara bagi anak-anak Israel di padang belantara. Tapi Yesus dapat menjadikan air itu manis dengan kasih. Ketika Musa menyampaikan kepada Tuhan kesulitan-kesulitan yang menyedihkan tentang anak-anak Israel itu, dia tidak memberikan obat yang baru,
tetapi menarik perhatian mereka kepada bahan yang sudah tersedia. Ya, jadi kita jangan berharap ada hal-hal yang baru Tuhan akan bukakan kepada kita, atau hal-hal yang Tuhan mau buat satu tindakan atau suatu mukjizat kepada kita. Tapi Tuhan akan mengarahkan kita kepada apa yang sudah Ia sampaikan melalui Nyonya Wajah Peter. Jadi nasihat-nasihat itu sudah ada di dalam mangkok kemasan, tinggal kita mau baca atau tidak. Ya, jadi hiburan-hiburan di dalam konflik, di dalam kesulitan itu semua ada di sana. Tinggal kita mau baca atau tidak. Karena ada semak-semak yang Ia telah ciptakan untuk dilemparkan ke dalam air, untuk membuat mata air itu menjadi manis dan murni. Ketika hal ini dilakukan, orang-orang yang menderita itu bisa minum air tersebut dengan aman dan gembira. Ya, ini nasihat Allah untuk masa kini, jilid 2 halaman 203. Ini selected message jilid 2 halaman 272-273. Ya, ini bacaan yang pertama tentang kita disuruh, boleh anak Adela Latas ya? Kita disuruh apa? Nah, ke bawah lagi. Nah, biarlah perkataan-perkataan menyesal dan puji syukur dinaikkan kepada Allah seperti bau-bauan harum dalam bait suci surga. Jadi sama seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pewahyu di Pulau Patmos. Kita sudah baca di Nubuatan Berbicara, postingan Stella ya, tentang Yohanes Pewahyu. Ya, dia bukan kecewa, dia bukan marah, dia bukan bersungut-sungut ketika dibuang ke Pulau Patmos. Bagi manusia, pikiran manusia dengan membuang Yohanes Pewahyu ke Pulau Patmos itu mau mendiamkan dia dalam menyampaikan kebenaran, menyuarakan kebenaran, dan sekaligus membinasakan diri Yohanes Pewahyu. Tapi di dalam pikiran Tuhan, kalau Yohanes pemikirannya adalah seperti pikirannya Tuhan, keberadaannya dia di Pulau Patmos itu adalah suatu tempat di mana sorga itu bisa ia temui. Ya, jadi kalau di tempat yang awalnya dia tidak bisa menemukan, tetapi di tempat yang dipandang manusia adalah tempat kebinasaan, sebaliknya di pikiran Tuhan ini adalah tempat di mana sorga bisa ia temui. Ya, kita juga harus berpikir seperti Yohanes Pewahyu. Ya, ketika kita diperintahkan untuk mencari tempat yang terpencil, yang jauh dari lingkungan, dari mana-mana, jangan kita berpikir seperti manusia, mengira bahwa ini adalah kebinasaan kita. Allah besar. Kita harus menggunakan pikiran yang Tuhan telah sampaikan kepada kita, ya, yaitu nasihat-nasihat Allah. Ya, di mana di sana dikatakan inilah surga bagi kita. Ya, kesempatan kita untuk bisa menjadi manusia-manusia yang seperti yang Tuhan harapkan adanya di tempat yang terpencil. Ya, jadi kita harus belajar dari Yohanes Pewahyu. Mari kita lanjut. Ya, jadi kita harus bersyukur, jangan kita kecewa ketika kita harus menjalani semua tuntutan-tuntutan. Mungkin karena kita masih saat ini banyak yang kepakai pikiran manusia, makanya kita banyak yang mungkin akan menjadi masalah, kadang-kala jadi keributan di dalam rumah, ya, seperti di dalam rumahnya Lot. Jangan dikira waktu Lot mengajak istri dan anak-anaknya, jangan dikira nggak ada konflik. Itu ada konflik. Ya, kita bisa tahu dari mana? Daripada mantunya Lot itu diajak untuk keluar dari kota Sodom dan Gomora, dia nggak mau. Kenapa? Karena waktu amaran baru disampaikan, itu belum ada tanda-tanda apa-apa. Kalau sudah ada tanda-tanda, dijamin pasti mau ikut. Tapi karena belum terlihat tanda-tanda apapun di langit, sama kayak Bahtera Nuh, waktu itu belum ada hujan, belum ada air, tidak ada satu orang pun yang mau masuk ke dalam Bahtera. Demikian juga pasti waktu itu istrinya Lot yang masih mempunyai beban materi itu menjadi perhatiannya, pasti akan ada keributan. Jadi siap-siap saudara-saudara sekalian, di dalam kita perjalanan kita mau melaksanakan perintah yang paling terakhir ini, kita juga ada sangat dimungkinkan untuk ada konflik-konflik di dalam setiap rumah tangga.
Tapi masing-masing kita harus berjuang bagaimana bisa kita menyadarkan satu sama lain. Yang lemah kita kuatkan, yang kuat kita pertahankan, dorong kepada mereka yang masih belum punya keberanian. Ayo kita bersatu, saudara sekalian. Yang kedua, kita baca bacaan yang kedua. Waktu untuk berdoa dan memuji Tuhan. Ya, lihat ini judulnya waktu untuk berdoa dan memuji Tuhan. Kapan mulai kita memuji Tuhan? Ya, jadi apakah selama ini kita karena nggak pernah memuji Tuhan sampai nyawet sampai bacakan ini? Ini menunjukkan bahwa kita selama ini selalu bersungut-sungut. Kita sangat-sangat kurang untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas bimbingan kepemimpinan. Kita selalu menerima begitu saja tanpa ada ucapan terima kasih. Tapi di sini Nyonya Wet menyadarkan kita, bukan Tuhan itu haus sama pujian, tapi ini adalah untuk kepentingan dan keuntungan moral kita sendiri. Ya, oke, kita lanjut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Nah, lihat. Jadi di saat kamu menangis dan meratap, itu disuruh memuji. Ya, tetapi dunia akan bergembira. Oh, ini salah ketik itu, Del. Bisa dibantu, Del. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Lihat, jadi artinya kita siap bahwa kita nanti akan menjalani apa yang kita hadapi di depan ini, itu dengan duka cita. Tetapi duka cita itu akan berubah menjadi sukacita. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi kamu akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripadamu. Ya, ini janji Tuhan. Dalam Yohanes 16 ayat 20 dan 22. Bila mana kesulitan dan kesusahan mengelilingi kita, ya, ini sama dengan bacaan yang di atas, dibuka dengan konflik, ini sama. Bila mana kesulitan dan kesusahan mengelilingi kita, maka kita harus lari kepada Allah. Ya, jadi bukan bersungut-sungut atau lari kepada orang lain mencari bantuan dari pihak lain, ya, tapi disuruh lari kepada Allah dan dengan yakin mengharapkan pertolongan dari Dia yang berkuasa menyelamatkan dan sanggup untuk melepaskan. Ya, kalau kita kombinasikan dengan bacaan yang di atas, lari kepada Allah itu bagaimana caranya? Ya, orang lari Allah itu rumahnya di mana juga kita nggak tahu. Ya, caranya bagaimana? Yaitu membaca nasihat Allah. Nah, tadi sudah kita sama-sama membahas membaca nasihat Allah itu bacanya di dalam mangkok beremasan. Kita harus meminta berkat Allah jika kita mau menerimanya. Doa adalah suatu kewajiban dan suatu keperluan. Nah, ini ya, kewajiban dan keperluan. Jadi bukan kita kalau ketika kecewa terus kita langsung udah nggak usah berdoa. Males saya berdoa nih, Tuhan nggak pernah dengar permintaan kita, kesulitan kita nggak pernah dia diperhatikan. Itu kan yang biasa kita lakukan adalah seperti itu. Tetapi tidakkah kita melalaikan pujian? Nah, ini yang nyawat malah nyuruh di dalam kita kesulitan, yang nyawat malah kita suruh memperhatikan pujian. Ya, tidakkah kita seharusnya lebih sering menyampaikan terima kasih kepada Sang Pemberi segala berkat kita? Kita perlu mengembangkan rasa syukur. Ini benar-benar hal yang unik. Ya, di saat kita lagi kesusahan, malah disuruh bersyukur. Ya, ini benar-benar hal yang tidak umum. Ini. Ya, maka itu menjadi siswa 40 hari itu adalah siswa-siswa pilihan. Orang-orang yang aneh, orang-orang yang tidak umum. Dikasih susah bukannya marah, bukannya sedih, malah bersyukur. Inilah siswa 40 hari. Kita memang disiapkan untuk jadi orang-orang yang aneh. Kita harus sering merenungkan dan mengingat kembali akan kemurahan-kemurahan Allah dan memuji serta memuliakan namanya yang kudus. Bahkan ketika kita sedang melalui kesusahan dan penderitaan. Nah, lihat ya. Jadi artinya baik kamu dalam kondisi tenang, kamu harus bersyukur. Apa dan juga di dalam masa kesusahan dan penderitaan kamu pun juga harus bersyukur.
Lalu ada waktu nggak untuk bersungut? Tidak ada. Jadi persungutan itu bukanlah Allah yang memimpin. Persungutan, marah-marah, ya, apa, menghujat, ya, mengutuk, itu bukan Allah yang memimpin. Jadi kita di dalam pelajaran ini diingatkan, kerjaan kita umat Allah baik dalam suka maupun dalam duka harus bersyukur, bukan bersungut-sungut. Ya. Jadi hal-hal yang negatif-negatif itu bukan buah-buah dari roh, ya, bukan buah-buah dari iman. Hal-hal yang negatif, melihat dengki, iri hati yang kita udah bahas beberapa minggu yang lalu, dengki, iri hati, itu semuanya buah-buah dari roh jahat. Kebaikan Tuhan yang penuh kemurahan besar bagi kita. Ia tidak pernah akan meninggalkan atau membiarkan mereka yang percaya kepadanya. Ya, ini janjinya Tuhan. Jika kita mau sedikit memikirkan dan membicarakan tentang kesusahan kita, dan lebih banyak tentang kemurahan dan kebaikan Allah, maka kita akan mendapati diri kita terangkat ke atas jauh dari kemurungan dan kesedihan kita. Nah, jadi ketika kita kecewa, lagi murung, sedih, ya, cobalah kita memikirkan lebih banyak tentang kemurahan dan kebaikannya Allah di masa lalu. Saudara-saudara dan saudariku, engkau yang merasa bahwa engkau sedang memasuki suatu jalan yang gelap dan setiap seperti para tawanan di Babel harus menggantungkan harapanmu di atas pohon. Marilah kita menjadikan kesusahan itu menjadi nyanyian yang menggembirakan. Ya, sengaja saya bacakan ini kepada kita semua karena kita mau memulai pendidikan 40 hari. Kita udah masuk ke tahun 2026, tidak ada waktu lagi kita untuk tunda-tunda. Kita udah harus berubah gaya berpikir kita. Ya, budaya-budaya cara berpikir kita yang lama harus kita tinggal. Ya, di sini hal yang aneh, yang tidak umum, yang tidak biasa kita juga pikirkan. Ya, marilah kita menjadikan kesusahan menjadi nyanyian yang menggembirakan. Ini tidak umum, tapi ini yang disuruh sama Tuhan kepada kita. Engkau dapat mengatakan bagaimanakah saya bisa menyanyi dengan kemungkinan gelap di hadapan saya, dengan beban kesusahan dan kehilangan di atas jiwa saya. Tapi sudahkah kesusahan di bumi menghilangkan dari kita sahabat penuh kuasa itu yang kita miliki dalam Yesus? Sudah? Saya ulangi ya. Tetapi sudahkah kesusahan di bumi menghilangkan dari kita sahabat penuh kuasa itu yang kita miliki dalam Yesus? Tidak, ya. Tidakkah harusnya kasih Allah yang ajaib itu dalam memberikan anaknya yang kekasih menjadi tema sorak pujian yang terus menerus? Kita disuruh selalu happy, harus bergembira. Tidak boleh dalam keadaan susah seperti apapun, kita harus tetap berada di puncak, ya, ke ucapan terima kasih kepada Tuhan. Bila mana kita membawa permohonan kita ke tahta kasih karunia, janganlah kita melupakan juga lagu ucapan syukur. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, dia memuliakan aku. Nah, jadi bukan disuruh bersungut-sungut. Selama juru selamat kita hidup, kita mempunyai alasan untuk bersyukur dan memuji dengan tidak berkeputusan. Ya, saudara-saudara jangan lupa kata-kata tidak berkeputusan. Karena kalau sekali kita putus, ya, tidak terus-menerus, nanti kita bisa kembali lagi kepada diri kita yang lama. Dan itu dicontohkan dari anak-anaknya, kembali lagi mereka jatuh di dalam dosa yang sama, yang membuat mereka tidak layak di kota Sodom dan Gomora. Ya, tapi dia teruskan lagi di kota Soar. Oke, lanjut, Ana. Dila. Nah, sekarang kita coba lihat kepada sumber ayat Alkitab. Ya, kita tidak diperkenankan terus-menerus bersungut-sungut. Ya, nah ini ada bilangan 14 ayat 27. Tuhan menegur bangsa Israel yang terus-menerus bersungut-sungut kepada Musa atas kesulitan di padang. Ya. Yang kedua, 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat. Jadi kalau kita terus bersungut-sungut, jangan kita kira Tuhan nggak apa-apa. Ya, Tuhan
Tuhan di tengahnya kita bersungut, kita marah-marah, ya, kita menghujat, itu nggak apa-apa, itu salah besar, ya. Upahnya adalah seperti ini, mereka dibinasakan oleh malaikat, ya. Yakobus 5 ayat 9, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi lihat, hakim sudah di ambang pintu. Jadi bersungut-sungut ini tidak pernah bisa membawa kita kepada keselamatan atau menobatkan kita. Persungutan itu cenderung membawa kita kepada kehancuran. Ya, jadi jangan dipertahankan. Kalau kita punya kecewa, sedih, ya larilah kepada Tuhan. Bacalah kemangkok kemasan. Lakukanlah segala sesuatu yang dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Nah, jadi lihat, kalau kita terus-menerus bersungut-sungut, apa sih bahayanya, jeleknya apa sih? Kalau kita berbantah-bantah, bicara negatif-negatif, ya. Jadi diri kita itu bernilai beraib, ya, terus bernoda, ya. Jadi kita punya cacat. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Jadi di tengah-tengah orang-orang yang bengkok hatinya dan yang sesat itu, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang itu, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, ya. Jadi jangan dipertahankan itu yang namanya bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya, supaya apa? Supaya kita yang sampai hari ini udah banyak meninggalkan ini dan itu, ya, meninggalkan banyak hal, ya, kita sudah masuk di dalam perlombaan, tapi akhirnya cuman percuma kita di dalam berlomba dan percuma di dalam susah-susah, ya. Kecuali kita super duper super kaya raya, masih mending. Tapi kalau kita kekayaan juga nggak dapat, dunia tidak dapat, surga juga nggak dapat, ya, lebih baik kita dapatkanlah yang pasti, yang sudah pasti di tangan, ya. Terbukti dari pengalaman umat-umat Allah di masa lalu. Bacaan ini mengantarkan kita untuk merenungkan pertanyaan, ya. Lanjut. Siapakah yang terus-menerus bersungut dalam perjalanan bangsa Israel? Nah, jadi kita coba evaluasi, kita renungkan umat-umat Allah di masa lalu. Layak nggak sih kita terus-menerus mempertahankan sifat kita yang suka ngeluh, bersungut-sungut? Itu masih pantas nggak sih di dalam siswa 40 hari? Kita lihat di dalam perjalanan bangsa Israel. Musa dan Harun, kah dia bersungut-sungut? Atau mereka yang akan binasa dalam perjalanan? Kita semua sudah bisa memberikan jawaban, yang binasalah, yang bersungut-sungut, yang mengeluh terus-menerus. Ya, yang berikutnya, lalu adakah Tuhan berkenan kepada Ayub saat dia mengeluh atau saat dia bersyukur, tabah, dan menyesali perkataannya? Saudara-saudara sekalian, teman-teman semuanya, selama ini mungkin kita kira bahwa Ayub itu selalu adalah satu tokoh yang paling tegar, paling kuat. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah bersungut. Tapi pada kesempatan ini saya ingin tunjukkan kepada saudara bahwa Ayub adalah orang yang sama seperti kita, ya, sama seperti kita, tidak semulus yang seperti yang kita selama ini paham. Ya, mari kita baca sama-sama. Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Coba lihat saudara, bukankah ini pendapat begini, ini adalah pendapat kita sekarang itu juga demikian. Ketika kita di dalam kesulitan, banyak di antara kita yang berpikir gitu, ini Tuhan kemana ini? Kok kita sudah sampai sekian jauh belajar, sudah kita patuhi, kok kita sulitnya kayak begini sih hidup kita ini? Nah, itu pasti banyak di antara kita yang, ya mungkin mudah-mudahan sekarang sudah tidak ya, tapi kemarin-kemarin kita masih seperti itu, ya. Artinya kita masih sama rohnya dengan istrinya Allah. Sekarang kita lihat reaksi dari Lot seperti apa. Ayub 2 ayat 10. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila.
Apakah kita mau menerima yang baik-baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, jadi di dalam ayat ini kita bisa lihat betapa dewasanya seorang Ayub. Ya, kita harus bersikap seperti Ayub, yaitu harus siap menerima baik itu baik maupun dalam hal yang sulit, dalam penderitaan pun kita harus mau menerima. Karena dengan penerimaan itu artinya membuat kita layak, kita menang. Kita lanjut. Nah, di dalam beberapa pasal ya, ini saya cantumkan ayat apa pasal 3, pasal 7, pasal 10, pasal 13, pasal 16 dan banyak pasal-pasal yang lain kalau saudara ikuti memperlihatkan keluhan-keluhan Ayub baik kepada Tuhan tentang pengalaman hidupnya, perjalanan hidupnya, kesulitannya, termasuk juga kepada saudara-saudaranya yang datang ada 3 orang itu dia mengeluh, semuanya disampaikan di dalam ayat pasal-pasal ini ya, dan ada pasal-pasal yang lain saya tidak sebutkan. Namun dalam Ayub 42 kita dapatkan penyesalannya. Nah, jadi disinilah pembelajaran bagi kita ya, kita ini manusia-manusia yang tidak super, kita manusia-manusia yang juga punya pengalaman bersungut-sungut, maka itu nyawa mengingatkan untuk berhenti bersungut-sungut. Tapi apakah nggak ada jalan lain? Kalau kita udah bersungut apa tidak punya obat untuk bisa keluar dari kondisinya, pengalaman Ayub memberikan jawaban. Ya, di dalam Ayub 42 kita dapatkan penyesalan. Jadi kita harus juga sama kayak Ayub, ya pernah mengeluh, pernah bersungut-sungut, tapi kita harus punya pengalaman yang seperti Ayub juga, yaitu pengalaman penyesalan. Jadi akibat dari penyesalan dari Ayub yang disampaikan kepada Tuhan, inilah yang membuat Ayub itu berkenan di mata Tuhan. Bella boleh geser Bella. Nah, kita lihat di dalam Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi dia selama ini belum punya pengalaman bagaimana menghadapi penderitaan-penderitaan seperti yang dirasakan oleh dirinya sendiri. Ya, tapi sekarang katanya, aku memandang engkau. Ayat 6. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi inilah bukti semerah kermisi dosamu akan diputihkan seperti salju asal kamu mau menurut. Jadi sih Ayub ini juga bukan orang-orang super-super juga. Dia orang-orang yang sama dengan kita. Ya, tetapi dia buktikan ya biarpun seberapa menderitanya kesulitan, tetapi ditutup terakhir oleh Ayub dengan penyesalan ya, pengakuannya dia, maka Tuhan memenangkan dia. Sama kayak Musa juga dan Harun juga demikian, dia pernah salah, pernah berbuat dosa, yang melanggar perintah Tuhan, tetapi dengan pertobatan itu bisa memutihkan semua yang seperti merah kermis. Ya, saudara-saudara sekalian, pembelajaran ini kita diingatkan kita harus bersyukur baik maupun dalam kondisi yang menyenangkan ataupun di dalam penderitaan, ya konflik, ya kesulitan seperti apapun kita disuruh bersyukur. Kita disuruh selalu mengingat-ingat bagaimana kepemimpinan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Inilah sebagian daripada perubahan moral kita di dalam siswa-siswa Tuhan. Jadi praktek kita yang di masa 3,5 tahun itu harus dirubah semua. Mungkin kita nanti akan kalau bicara sama orang lain akan jadi orang yang berbeda, orang yang aneh. Ini aneh, ini orang dibikin kesusahan kok malah gembira. Ini orang dibikin menderita kok malah ketawa-ketawa. Ini udah mulai gila ini orang. Itu yang reaksi dari orang-orang di sekeliling kita. Ya, bacaan yang lainnya yang seperti itu sudah pernah kita baca. Kita akan sama seperti Yohanes Pembaptis dikira orang gila. Lulus dari pendidikan 30 tahunnya, Yohanes Pembaptis datang kembali berhubungan dengan orang-orang sekeliling, dianggap orang gila. Ya, waktu dia memulai pendidikan 30 tahunnya, dia dianggap orang biasa. Tapi ketika dia selesai dari 30 tahunnya,
dia dianggap orang gila. Nanti kita pun juga demikian, kalau kita nanti menyelesaikan pernikahan 40 hari, kita akan dikira orang gila. Karena kita berbeda cara berpikirnya. Oke, kira-kira demikian, Dela. Ada lagi di bawah kan, ya? Nah, ini ada lagi. Udah ya, sudah ya. Oke, oke. Oke, kita lanjut kepada yang tadi dari Ana ya. Silakan Ana. Ada tuh ada tulis di Nubuatan Berbicara, Kak Enco. Oh enggak ada bacaannya Nana. Iya, Kak Dela bisa tampilin Kak Del. Oh, dari Nubuatan Berbicara ya? Entar. Ini nggak tahu ya Kak Enco. Ini menurut definisi Ana baca tulisannya. Jadi nih judul bukunya itu Iman dan Perbuatan, babnya hak bagi yang menang. Di sini dia bilang lalu berbicaralah mengenai kasihnya, berbicara mengenai kuasanya. Puji dia. Jika engkau mempunyai suara untuk mengatakan apapun, berbicaralah mengenai Allah, berbicaralah mengenai surga, berbicaralah mengenai kehidupan yang kekal. Saya telah mendengar orang yang pada saat berada di rumahnya berbicaranya sangat keras, sampai tetangganya dapat mendengar. Tetapi pada pertemuan keagamaan, mereka akan berdiri untuk berdoa dan bergumam dengan pelan, sehingga tidak ada seorang pun mendengar suaranya. Engkau harus menunjukkan bahwa engkau telah belajar di sekolah Kristus dan bahwa engkau telah mengalami perkembangan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Beberapa orang yang percaya kepada kebenaran yang engkau dengar hari ini, apakah engkau akan menunggu beberapa bulan sebelum engkau mengakui bahwa ada kebenaran yang terdapat di dalamnya? Apakah engkau akan berhenti memperdebatkannya? Engkau akan mati sebelum saat itu datang. Gak tau ini menurut versi Ana ya Kak Enco. Kayak Ana di kantor mau nggak mau tuh Ana harus ngomong. Dimanapun berada ngomong, tapi ketika kalau udah bahas firman Tuhan, Ana jadi pendiam. Nggak tahu Ana mikirnya sih itu pas lagi baca ini. Jadi di sini tuh kita harus tunjukin apa yang sudah kita pelajari, perkembangan dari diri kita gitu ke orang lain, bukan hanya diam aja. Jadi kita harus, tadi sih Ana mikirnya gitu pas lagi Ana baca ini. Nggak tahu menurut Kak Inco gitu atau enggak. Ya. Memang upacara pondok daun penting, tapi upacara pondok daun tidak merubah karakter kita. Itu hanya merubah pengetahuan kita. Yang kita dulu mungkin punya pengetahuan yang berbeda, sekarang kita harus mempunyai pengetahuan yang sesuai dengan kebenaran yang terbuka. Ya. Tetapi di dalam pribadi kita, tabiat kita, kita tidak melakukan perubahan apapun. Jadi ini mungkin lebih wajib kita lakukan pembelajarannya, karena ini yang harus kita benahi di dalam kehidupan kita. Oke? Ya, ini di dalam apa? IP itu apa ya? IP penginjilan ya. Instruksi penginjilan itu apa ya? Bukan iman dan perbuatan, Kak Inco. Perbuatan ya. Iya, iman dan perbuatan. Ya, lalu kita coba baca pelan-pelan ya. Lalu berbicaralah mengenai kasihnya. Berbicara mengenai kuasanya. Puji dia. Jika engkau mempunyai suara untuk mengatakan apapun, berbicaralah mengenai Allah. Berbicaralah mengenai surga. Berbicaralah mengenai kehidupan yang kekal. Saya telah mendengar orang yang pada saat berada di rumahnya berbicara sangat keras sampai tetangganya dapat mendengar. Tapi pada pertemuan keagamaan, mereka akan berdiri untuk berdoa dan bergumam dengan pelan, sehingga tidak seorang pun mendengar suaranya. Engkau harus menunjukkan bahwa engkau telah belajar di sekolah Kristus, dan bahwa engkau telah mengalami perkembangan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
Berapa orang yang percaya kepada kebenaran yang engkau dengar hari ini? Apakah engkau akan menunggu beberapa bulan sebelum engkau mengakui bahwa ada kebenaran yang terdapat di dalamnya? Apakah engkau akan berhenti memperdebatkannya? Engkau akan mati sebelum saat itu datang. Jadi maksudnya di sini kalau kamu punya kebenaran, ya kamu sampaikan. Kamu punya kesempatan, ya sampaikan. Ya, jangan kamu simpan-simpan. Intinya sih kelihatannya seperti itu. Ya kalau kita hubungkan dengan kita di tempat kita bekerja, ya mungkin agak sulit ya, karena kita bukan hidup di dalam lingkungan yang pegangan kebenarannya sama. Ya, kita lingkungan kita ini kita hidup di tengah-tengah bangsa yang boleh dibilang bangsa kafir. Nanti pelajaran hari ini saya akan mengarah ke sana. Ya, sebenarnya kita tuh boleh nggak sih hidup di tengah-tengah bangsa kafir? Apakah Tuhan berencana kita terus berada dalam kehidupan bangsa-bangsa yang tidak mengenal kebenaran ini? Kita coba telusuri mulai dari dunia di setelah jatuh dalam dosa. Ya, nanti kita akan bahas sana. Ya, tapi intinya dalam bacaan ini sebenarnya memang idealnya kita harus menyampaikan apa yang kita ketahui, kita sampaikan. Kita harus lantang menyampaikan kepada banyak orang. Jujur, kita banyak yang belum bisa lakukan. Ya. Kalau kita lakukan ini, mungkin kita sudah dibunuh pada hari ini. Ya, terutama di negara yang seperti itu. Ya, ya, mari kita telusuri lebih lanjut pembacaan kita. Ya, Ana, bagaimana tadi Ana? Pendapatnya Ana tadi? Enggak, ayat pas lagi baca ini anak kepikiran kalau di kantor itu ketika meeting sama orang atau apa tuh anak pasti berani untuk ngomong apa yang ada di pikiran anak ya. Tapi kalau sudah bahas agama tuh anak takut-takut tadi dibilang salah atau apalah. Jadi lebih baik kayak misalnya ini Kak Enco ada mungkin kayak Tante Shano punya pertanyaan tadi. Ya sudah nunggu aja deh yang lain pada komen baru ikut komen kayak gitu loh Kak Enco. Uh, Kalau aku mungkin yang menilai ya, Ana ya. Aku nggak menyalahkan Ana, karena kita semua juga punya keengganan pada saat ketemu orang Advent ya untuk berbicara. Kadang-kala bukan karena kitanya yang aduh kok jadi penakut atau apa. Karena kita sudah melihat orang yang kita lawan bicara kita ini berpotensi untuk menolak. Ya, jadi kan biasa orang berbicara, orang di dalam pergaulan itu harus satu sependapat atau sepemikiran. Ketika kita bicara sama teman kita, kalau pemikirannya sudah berbeda, Ana bisa lanjut nggak berbicara? Pasti Ana kan diam di dalam hal kehidupan sehari-hari lah. Ya, nah demikian juga kita kecenderungan kita ketemu orang dan banyak kita tidak banyak berbicara kebenaran. Kenapa? Kita tahu yang kita ajak bicara ini orang-orang yang tidak mau menerima. Jadi betapa sulitnya kita bisa mau segamblang kayak kita sekarang bicara begini. Jadi harapan kita juga demikian, tapi faktanya kalau kita berhadapan dengan mereka cenderung kita tuh jadi sulit bicara, kadangkala ya itu karena kan harus satu arah ya. Atau dengan kata lain itu apa ya? Iramanya harus sama gitu. Kita bicara sama lawan kita bicara tuh harus irama. Selama orang yang kita ajak bicara iramanya berbeda, itu biasanya nggak nyambung. Itu di dalam apa psikologi umum ya. Nah demikian juga yang seperti tadi Ana sampaikan. Jadi kalau menurut pandangan saya itu nggak perlu kita merasa kecil hati karena memang kita punya lawan ini belum bisa menerima. Tapi memang harusnya kita menyampaikan. Kalau ada kesempatan ya kita sampaikan. Mungkin demikian ya yang saya bisa komentari. Idealnya Iya, kita sampaikan. Oke, lanjut. Mungkin yang lainnya juga kalau mau komentar silakan. Kalau ada yang punya keberanian silakan. Kalau memang masih memandang ya mungkin nanti ya kita lihat saja lah ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ini lanjutan yang berikutnya ini adalah materi yang minggu lalu
kita belum habiskan. Ya. Bila engkau menerima firman itu di dalam iman, itu akan memberikan kepadamu kuasa untuk menurut dan terang yang lebih besar akan datang. Ya, saudara-saudara sekalian, ini masih melanjutkan sama yang kita diskusikan tentang khawatir dan takut. Ya, kita sering sekali mempermasalahkan mengenai perintah Tuhan yang terakhir ini kok betapa sulitnya. Ya, banyak yang dari antara kita muncul tawar-tawar. Ya, banyak yang muncul tawar-tawar. Ya, saya sebelum mau baca ini, saya coba mengajak saudara berpikir semua soal pindah ke tempat yang terpencil, sama soal berhenti dalam mencari nafkah. Ya, ini dua materi yang menjadi pembelajaran kita belakangan ini. Ya, itu tulisannya Nyawet dan perintah Victor Hutek. Jangan lupa itu perintah Victor Hutek. Ya, di dalam buku Keimamatan. Ya. Nah, saya ingin mengajak saudara berpikir. Saudara sudah berapa lama jadi Davidian? Saudara sudah berapa lama jadi Davidian? Ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun. Atau mungkin kayak saya, ya, dan keluarga sudah dari kecil, dari lahir sudah Davidian. Ya, dan selama kita belajar, ya, waktu John Daina itu masih kuat, saudara renungkan, adakah saudara punya satu penolakan atau perbantahan atau ada resisten dari saudara untuk menerima apa yang disampaikan oleh John Daina itu? Saya rasa tidak, ya. Waktu disampaikan tentang time setting, adakah saudara menolak? Mungkin ada, tapi tidak terlalu keras saudara menolaknya atau membantahnya. Ya, saudara Stella juga merasakannya, ya, waktu diberikan pekabaran tentang pangkat gembala, serangannya cukup keras, tapi mungkin kalau dievaluasi tidak sekeras ketika tuntutan Tuhan yang kali ini, yaitu hukum moral. Saudara-saudara renungkan di dalam pengalaman hidup saudara sendiri semuanya. Ketika kita masuk di dalam pembelajaran tentang hukum moral, barulah kita melihat betapa kurangnya kita di dalam penurutan. Kita udah belasan tahun, kita udah puluhan tahun, kita udah terima time setting, kita udah terima YSKL pasal 9, kita udah yakin bahwa kita ini umat, udah merasa diri bahwa kita udah di atas dari orang-orang Advent, kita udah berbeda dari orang Advent. Tapi ketika gulungan kebenaran tentang hukum moral dibuka, di mana hukum moral satu persatu kita baca, suruh jadilah orang yang rendah hati, sabar, tidak pemarah, tidak tersinggung, bersedia dihina, bersedia dikecilkan. Terus yang terakhir ini disuruh berhenti kerja. Wow, langsung resisten, langsung banyak di antara kita langsung bereaksi. Ya, padahal kita udah belasan tahun jadi Davidian, kita udah puluhan tahun, ya, tidak pernah kita menolak seperti yang sekarang. Dan akhirnya pada saat yang sekarang ini menimbulkan banyak perpecahan di antara kita. Mungkin kita kumpul semuanya di situ, tapi pikiran kita ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat, ada yang menyuarakan, ada yang diam. Ya, saya yakin ada yang diam, tidak menyuarakan dan tidak juga mau menindaklanjuti apa yang dituntut sama Tuhan. Disuruh berubah menjadi manusia yang sabar, manusia banyak resisten atau penolakan dari kita. Ya, kecenderungan kita belum mau kita meninggalkan manusia lama kita. Walaupun kita sadar ini tuntutan Tuhan, kita harus bangun, saudara-saudara sekalian. Belasan tahun, puluhan tahun kita mau menerima pekabaran Victor Hutek. Tapi ketika kita masuk di dalam hukum moral, betapa sulitnya hukum moral ini mau masuk ke dalam diri kita. Ya, sekarang ini saya mengajak saudara untuk buka mata, renungkan masa lalu saudara. Apakah saudara mau menghilangkan semua kesempatan karena sudah yang paling terakhir ini tuntutannya terlalu berat bagi kita? Saudara udah terlanjur jadi Davidian puluhan tahun, sudah terlanjur jadi belasan tahun. Kenapa saudara untuk yang paling terakhir ini saudara tidak mau? Padahal jelas
Ada nggak umat-umat Allah di masa lalu yang tidak perlu membangun moralnya? Adakah mereka cukup potong domba saja? Dan itulah kalau yang saudara hanya lakukan potong domba, ya jadilah seperti Kain. Saudara tidak jadi seorang Habel. Kalau cuma sampai di hukum upacara saja, sampai di time setting, sampai di SK 9, 144.000, Anda hanya menjadi seorang Kain. Tapi tabiat Anda masih jauh dari keserupaan dengan Yesus. Nah, ini pelajaran yang paling terakhir ini memang menuntut kita menjadi manusia yang berbeda dari kita yang selama ini. Ini yang paling tersulit dari kita. Kita harus buka mata kita. Ternyata kita masih anak-anak di dalam belajar kebenaran. Katanya ya Paulus di Korintus 3, katakan kamu masih makan susu, kamu belum layak makan makanan keras. Ya, jangan sampai kita dikatakan seperti itu. Kita udah puluhan tahun di dalam Daviden masih dibilang masih makan, lebih baik makan susu saja karena kamu belum layak makan makanan keras. Ya, ketika kita sekarang disuruh tinggalkan semuanya, kita nolak. Luar biasa. Luar biasa ini. Ini saya renung-renungkan di antara hidup kita semua, termasuk diri saya juga. Ini suatu koreksi besar kepada diri kita. Mari kita baca yang berikutnya. Ya, kita khawatir, kita takut nanti hidup bagaimana. Wah, udahlah, nggak usah deh. Kita nggak usah pindah deh. Nanti makan apa? Kita makan di sana. Waduh, kan saya punya penyakit mah, saya punya ini. Nanti gimana hidup kita? Nah, jangan lupa, itu bukan roh Allah yang memimpin. Kita udah belajar kemarin. Itu bukan roh Allah yang semua yang meragukan kebenaran, itu bukan roh Allah yang memimpin. Jangan terus dipelihara. Ayo kita lanjut baca. Inginkah engkau menjadi pengikut Kristus, namun tidak tahu bagaimana memulainya? Apakah engkau berada dalam kegelapan dan tidak tahu untuk menemukan terang? Ya, jadi Nyanyawe kasih pertanyaan, kamu mau jadi pengikut Kristus? Mau. Nyanyawe, mau. Tapi tahu nggak caranya untuk memulainya? Nah, ini yang ditanya. Apakah engkau berada dalam kegelapan dan tidak tahu untuk menemukan terang? Ikutilah terang yang engkau miliki. Jadi jawabannya, ikutilah terang yang engkau miliki. Kita sudah diberikan melalui mangkok kemasan. Ya, terang itulah yang kita harus ikuti. Ya, itulah cara memulainya menjadi pengikut Kristus. Dan jangan lupa, apa yang kita bicarakan hukum upacara, hukum moral pun juga ada di dalam mangkok. Jadi kalau mau jadi pengikut Kristus, kita juga harus makan itu yang namanya hukum moral. Pastikan hatimu untuk mengikuti apa yang engkau tahu tentang firman Allah. Kuasanya, kehidupannya sendiri. Tinggal di dalam firman-Nya. Ya. Pastikan hatimu untuk mengikuti apa yang engkau tahu tentang firman Allah. Ya, jadi firman Allah itu bukan hukum upacara saja. Jangan lupa saudara, ada hukum moral. Kuasanya, kehidupannya sendiri tinggal di dalam firman. Jadi ada kuasanya, ada di dalam firman-Nya itu. Ya, jadi kalau kita baca firman-Nya, ya otomatis nanti akan kita ikuti, kita dapat ada kuasa di dalamnya. Tapi biarkanlah tulisan Nyanyawe yang akan menyampaikan kepada kita. Bila engkau menerima firman itu di dalam iman, itu akan memberikan kepadamu kuasa untuk menurut. Nah, lihat saudara, saya kasih warna merah besar. Kuasa untuk menurut. Ya, kalau kamu mau menerima firman itu di dalam iman. Kita tahu di dalam iman artinya belajar, mengerti, percaya, dan berbuat. Ya, akan ada kuasa untuk menurut. Jadi kalau ada kuasa, masihkah kita khawatir tentang nanti makannya gimana, hidupnya bagaimana? Terus kalau saya sakit mah ini nanti bagaimana obatnya? Waduh, saya ngeri deh nanti, waduh, gak punya uang lagi. Ya, nah ini ada kuasa untuk menurut. Jadi ada keberanian nanti. Apabila engkau sedang membangun di atas firman Allah dan tabiatmu akan dibangun sesuai dengan rupa tabiat Kristus. Jadi ingat pembelajaran dari Victor Uteh, kita sudah selama ini belajar tentang iman plus perbuatan. Tapi Victor Uteh, kemarin kita sudah sama-sama baca baik-baik dari mulai renungan pendahuluan, renungan doa. Di sana Victor Uteh memang fokus menyampaikan 3 syarat kemenangan itu kepada calon-calon 144.000, bukan kepada orang-orang di zamannya dia, ya, untuk calon-calon siswa-siswa yang lulus di dalam
kelas 40 hari. Jadi harus ada iman, keberanian, dan tindakan. Jadi ada keberanian di dalamnya. Nah, untuk keberanian ini, dalam bacaan ini dikasih tahu bahwa ada kuasa yang nanti Tuhan akan berikan. Jadi nggak usah takut nanti makan apa, hidupnya bagaimana, nanti nggak punya uang bagaimana. Kekhawatiran itu bukan roh Allah loh yang mungkin. Ingat, roh setan itu hadir. Ya, ketika kita satu kali aja tidak terus-menerus kepada Tuhan, sesaat aja kita tidak berada dengan Tuhan, di saat itulah setan masuk. Ya, tadi kita udah baca tuh, kita harus setiap saat terus-menerus. Jangan sampai jangan kita biarkan untuk satu langkah pun kita salah. Makanya itu sulitnya minta ampun tuh menjadi manusia baru itu. Jadi kalau kita masih di tengah-tengah pergaulan kita, apakah mungkin kita bisa memenangkan? Oke, lanjut. Yang di atas dia belum. Oh, tadi udah ya, ini ya. Oke, budaya Kristen yang benar. Kita lanjut. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kita lanjut ya, kita baca yang penjelasannya. Jikalau Anda mempunyai hubungan erat dengan Yesus Kristus, Anda akan melihat hal-hal yang menakjubkan dari hukumnya. Ya, apakah saudara sudah melihat hal-hal yang menakjubkan yang orang lain tidak melihat? Kalau saudara sudah melihat, artinya saudara sudah berada di dalam kelas yang berhubungan erat dengan Yesus Kristus. Tapi kalau pengetahuan Anda sama-sama aja sama orang Pentakosta, ya walaupun diri Anda adalah orang Advent, tapi kalau pengetahuannya masih sama-sama sama orang Kristen pada umumnya, itu artinya Anda tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Yesus, sehingga Anda tidak bisa melihat hal-hal yang menakjubkan dari hukumnya yang sekarang belum kelihatan. Yang sekarang belum kelihatan itu maksudnya di masanya White, ya. Dan kita sekarang mungkin belum kelihatan, tapi secara perlahan-lahan nanti ke depan makin hari makin banyak gulungannya. Pengaruh roh Allah yang melembutkan hati dan pikiran manusia akan membuat anak-anak Allah yang benar duduk bersama-sama di sorga dalam Kristus. Nah, lihat ya, jadi tadi dikasih kuasa untuk menurut. Di sini dikasih tahu kuasa itu diberikan oleh siapa? Oleh roh Allah. Ya. Budaya Kristen akan diteruskan ke dalam hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi kuasa menurut itu, kuasanya datang dari mana? Karena ada Roh Kudus. Ya, ingat Roh Kudus ini dia jangan didukakan. Kalau Roh Kudus ini kita dukakan, pekabarannya ditolak atau diremehkan atau diabaikan, ya disepelekan, ya Roh Allah tidak hadir. Kalau Roh Allah tidak hadir, adakah kuasa untuk menurut yang nggak ada? Jadi kalau kamu menurut banyak tawar sana tawar sini, ya itu karena Roh Allah nggak bantu. Tapi kalau Anda tidak banyak mengeluh, ya kayak tadi kita bersyukur, ya, terus kita menerima segala tuntutan, tidak tawar-tawar, ya Roh Allah akan datang, dan dengan Roh Allah datang, ya dengan sendirinya Roh Allah itu akan menuntun kita, ya akan dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga penurutan kita itu yang mengerjakan bukan kita tapi Roh Kudus, ya sebagaimana Petrus dahulu. Petrus ditanya, siapakah aku? Petrus mengatakan, kamu adalah anak Allah. Dan kata Tuhan, itu bukan kamu yang bicara, tapi Roh Kudus. Artinya, disinilah dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, tetapi ketika dia punya keraguan muncul, si Petrus, ya, maka yang hadir adalah sesaat. Ya, makanya tadi kita baca di renungan pendahuluan, setiap saat terus-menerus. Jadi sesaat saja dia lengah, itu roh setan masuk. Ya, waktu Yesus menyampaikan dia akan ditangkap, ya, dibunuh. Ya. Dan Tuhan mengatakan itu yang bicara bukan kamu, nyahlah setan. Ya, artinya setiap saat kita harus jaga.
Akan ada roh lembut dan penurutan pada semua mereka yang memandang kepada Yesus. Nah, lihat. Jadi yang kita sekarang tukang marah, emosional ini, kalau kita mau membiarkan Roh Kudus itu bekerja bagi kita, nanti akan ada roh lembut dan penurutan pada semua mereka yang memandang kepada Yesus. Sekarang mungkin belum, karena kita juga belum memulai. Jujur aja kita nih ngomong 40 hari, tapi faktanya coba lihat buah-buahnya kita. Kita belum memperlihatkan bahwa kita sudah siswa 40 hari. Kasih Yesus selalu menuntun kepada sopan santun Kristen, penghalusan bahasa, dan pemurnian ekspresi yang menyatakan kelompok di mana kita berada. Sehingga seperti Henokh, kita sedang berjalan dengan Allah. Tidak ada ledakan perasaan, tidak ada kekasaran, tetapi semerbak manis dalam bicara dan dalam semangat. Firman itu harus menjadi pelajaran bagi kita. Inilah tambang bagi batu, tambang batu perkara permata berharga. Sebagian telah kita lihat sepintas, tetapi masih perlu menggali lebih dalam untuk mendapatkan lebih banyak harta terpendam yang berharga. Ada banyak orang menggeledah di permukaan dengan sembrono dan ceroboh, sementara yang lain menyelidiki harta yang tersembunyi dengan lebih teliti dan dengan berdoa dan sabar untuk mendapatkan harta yang tak terkira banyaknya. Ya, jadi artinya kita harus terus-menerus membuka diri untuk gulungan-gulungan kebenaran yang terus dibukakan. Ya, dan kita harus terus-menerus menggali untuk mendapatkan harta yang tak terkira banyaknya. Kalau kita terus-menerus seperti itu, ya, bahwa Roh Allah, Roh Kudus itu akan datang kepada kita, dan tanpa kita sadari Roh Allah itu akan bekerja bagi kita, merubah apa kata-kata kita, ya, pembicaraan kita, ya, semua karakter kita keras kita dirubah. Baiklah, nampak bahwa hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Semoga tidak ada kata-kata yang tergesa-gesa, tidak ada kata-kata murahan, tidak ada bahasa pasaran. Semoga ditunjukkan bahwa Anda menyadari kehadiran teman yang Anda hormati, dan bahwa Anda tidak akan mempermalukannya. Ingatlah bahwa kita adalah utusan-utusan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, nyatakanlah tabiatnya dalam kata-kata dan dalam perbuatan. Kuasa Allah yang mengubahkan diperlukan setiap hari untuk menguduskan dan membuat kita cocok untuk digunakan. Tuhan kita. Oleh ada pelajaran berharga di dalam kitab suci yang masih akan kita temukan dan hidupkan. Hati nurani kita harus menyadari dan menghormati standar kekristenan yang lebih tinggi. Anda semua adalah terang di dalam Tuhan. Anda bisa lebih bertambah dalam efisiensi, dalam kesucian, dalam pengetahuan akan Allah, jikalau Anda tetap lembut dan rendah hati. Ya. Jadi lihat di sini nanti Roh Allah akan bekerja bagi kita, tapi ada bagiannya kita. Jadi kombinasi, bukan berarti itu Roh Allah nanti yang ngerjain sendiri, padahal kita pikirannya kita ke kanan, Roh Allah akan membawa kita ke kiri, tidak. Tapi ada bagian yang kita harus juga lakukan. Dan ini adalah kerjasama. Kalau kita baca dalam bacaan yang lain, ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Ya, dan yang dibicarakan di sini, ketika bagiannya Tuhan itu hadir. Tapi jangan lupa ada bagian kita yang kita harus lakukan. Yaitu tadi dikatakan kita harus terus-menerus menggali. Diperlukan waktu. Nah, ini yang lain lagi. Pikiran seorang pria atau wanita tidak serta-merta turun seketika dari kemurnian, kesucian menuju kebejatan moral, korupsi, dan kejahatan. Diperlukan waktu untuk mengubah manusia menuju ilahi, atau memperburuk bentuk yang sudah sesuai dengan gambar Allah menuju kepada kebrutalan atau seperti iblis. Kita baca yang di warna merah dan hitam. Saat ia berhenti waspada dan berdoa, maka ia berhenti menjaga benteng hatinya. Peperangan konstan melawan pikiran panah harus dipertahankan. Dan kita harus dibantu oleh pengaruh menghaluskan dari kasih karunia Allah, yang akan menarik pikiran ke arah atas, membiasakannya merenungkan hal-hal yang murni dan suci. Karakter tidak terbentuk secara kebetulan. Karakter terbentuk oleh pengulangan perbuatan yang menjadikannya kebiasaan, dan membentuk karakter entah itu menjadi baik atau menjadi jahat. Ya,
Kita ingat di atas tuh bacaannya, dan kita harus dibantu oleh pengaruh menghaluskan dari kasih karunia. Ya. Jadi kasih karunia Allah ini bentuknya apa? Yaitu melalui roh. Seperti tadi kita bahas. Oke, kita lanjut. Karakter-karakter yang benar dibentuk hanya oleh usaha yang tekun dan tanpa lelah, dengan memperkembangkan talenta dan kemampuan yang dipercayakan demi kemuliaan. Kita harus menyusun bata demi bata, menambahkan kasih karunia demi kasih karunia. Jadi Tuhan itu sudah banyak memberikan karunia-karunia, ya, gift-giftnya kepada kita, ya. Nah, kita harus kembangkan gift-gift itu, menemukan titik kelemahan kita dan memperbaikinya sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Allah memberikan kita kekuatan, kuasa, pertimbangan, waktu. Jadi Tuhan kasih kekuatan, kuasa, pertimbangan. Jadi kita punya kemampuan untuk mengira, menganalisa, semua itu Tuhan kasih, dan juga ada waktu. Nah, waktu ini kita tinggal beberapa, 1 tahun lagi, 1 tahun lebih. Ya, artinya tidak lama lagi. Jangan kita buang-buang. Ya, kekuatan Tuhan berikan, kuasa, pertimbangan Tuhan berikan. Tapi kalau waktu sudah tidak ada, apakah bisa kita menjadi manusia yang baru? Padahal kita baca tadi, semua perubahan itu baik mau jadi baik atau mau jadi jahat itu membutuhkan waktu. Nah, kalau waktunya sudah habis, bisakah kita berubah secara drastis, secara ajaib? Tidak ada. Waktu agar kita bisa membangun karakter di mana dia dapat menaruh materai persetujuannya. Dia yang mau tumbuh menjadi bangunan indah bagi Tuhan harus memelihara setiap kekuatan tubuh. Hanya dengan penggunaan talenta yang benar, maka karakter bisa dikembangkan secara harmonis. Ya, saudara-saudara sekalian, jadi kita jangan tawar-tawar, jangan bersungut-sungut. Ini nyambung dengan renungan pendahuluan. Kalau kita bersungut-sungut, berbantah-bantah, ya, itu bukan memelihara setiap kekuatan tubuh. Ya, itu bukan memelihara setiap kasih karunia yang diberikan Tuhan, itu malah mengusir keluar, ya, roh Allah yang tadinya ada di dalam diri kita oleh karena pengetahuan kebenaran itu bisa keluar. Oke, kita lanjut. Sila geser. Marilah kepadaku, ya. Ini kita lanjut. Kita baca yang dihitam-hitamkan karena waktu, ya, sayangnya waktunya. Yesus mengasihi mereka dan ingin ikut menanggung beban mereka dan merangkul diri mereka sendiri juga di tangannya yang kokoh. Ya, jadi Tuhan itu ingin membantu kita, ya, ingin ikut menanggung beban mereka dan merangkul diri mereka sendiri di tangannya yang kokoh. Ia akan menghilangkan ketidakpastian dan ketakutan dan merampas rasa keadilan, kedamaian, dan ketenangan mereka. Tapi mereka harus lebih dahulu datang kepadanya dan menceritakan kepadanya rahasia kesusahan dan kesedihan hati mereka. Kadang-kadang kita mencurahkan masalah kita ke telinga manusia dan lalai menceritakan penderitaan kita kepada mereka yang tidak bisa membantu kita. Dan lalai menceritakan semua kepada Yesus yang mampu mengubah semua kesedihan menuju jalan kedamaian dan sukacita. Ini kelalaian kita. Jadi seperti tadi di renungan pendahuluan, ketika kita menderita, kecewa, segala macam, kita bukan datang kepada Tuhan, tapi kita datang kepada teman-teman kita sendiri. Ya, kita mengira teman-teman bisa memberikan hiburan. Itu kesalahan kita. Ya, jadi di sini kita bisa lihat Tuhan itu ingin menanggung beban kita, tapi kita wajib menjalankan bagian kita dahulu. Tuhan tidak akan kerjakan bagiannya kalau kita tidak lakukan bagian kita. Nah, bagian kita apa sekarang? Yaitu bagian kita adalah meninggalkan semua praktek kehidupan kita yang selama ini. Bukan resisten, bukan nolak, bukan tawar, bukan minta-minta dimaklumi, atau mengabaikan, atau bahkan menganggap tidak pernah ada disampaikan kepada kita. Ya, ia mengajak untuk menjadi sahabat kita, berjalan bersama-sama kita melalui semua jalan sulit hidup. Ia berkata kepada kita, akulah Tuhan Allahmu, berjalanlah bersamaku. Dan aku akan mengisi jalanmu dengan terang Yesus. Panglima surga menawarkan kepada mereka yang datang kepada dia dengan beban
kelemahan dan masalah mereka, untuk mengangkat mereka menjadi sahabat. Ya, ini bacaan ini udah sering kita baca dari waktu zaman masih Advent, Protestan, udah sering baca yang kayak gini-gini. Tapi sadar nggak sih, bahwa kita selama ini kalau ada kesulitan minta tolongnya kepada siapa? Teman, minta tolong kepada saudara. Ada nggak yang lari kepada Tuhan, baca firman Tuhan? Kalau menurut saya banyak yang tidak, bahkan malah menutup bukunya, udah nggak mau baca lagi lah. Ketika masih kecewa pasti ditutup bukunya, udah nggak mau baca. Nggak usah renungan pendahuluan, renungan pagi, nggak usah renungan malam. Itu yang kita praktekkan. Bacaan ini mengoreksi kita. Ya, siswa 40 hari harus berubah menjadi manusia yang berbeda. Ketenangan ditemukan kepada semua pembenaran diri. Semua pertimbangan dari sudut pandang yang mementingkan diri disingkirkan. Saya kasih warna merah, ketenangan. Penyerahan diri sepenuhnya, penerimaan terhadap jalan-jalannya adalah rahasia ketenangan sempurna dalam kasih. Jadi kenapa kalau kita ini penuh dengan naik turun ini kerohanian kita, kepatuhan kita, kadang patuh, kadang enggak, jatuh bangun. Kenapa? Karena ternyata ini bacaan, karena kita penyerahan diri sepenuhnya itu belum kita lakukan. Karena kita banyak menggunakan kekuatan kita. Ya. Adalah rahasia ketenangan sempurna dalam kasihnya. Nah ini dia. Penyerahan diri sepenuhnya, penerimaan terhadap jalan-jalannya. Jadi Tuhan kasih jalan, suruh pindah segala macam, suruh berhenti. Itu harus kita terima. Kalau kita nggak mau terima, ya kita nggak pernah mendapat ketenangan. Ya, ketenangan yang dimaksud Tuhan adalah ketenangan yang Tuhan punya pikiran, bukan pikiran manusia. Pikiran manusia tenang itu ya punya uang, ya kedudukan, punya anak buah lah misalnya, ya, terhormat. Itu ketenangan orang dunia. Ketenangan Tuhan bukan yang begitu. Ketenangan Tuhan adalah di Pulau Patmos, ya, jauh dari pikiran manusia. Lakukanlah saja seperti apa yang Ia perintahkan untuk dilakukan. Nah, itu membuat ketenangan. Dan yakinlah bahwa Allah akan melakukan apa yang Ia katakan akan dilakukannya. Sudahkah Anda datang kepada Dia, meninggalkan semua taktik tambal sulammu, semua ketidakpercayaan, semua pembenaran dirimu, datanglah sebagaimana Anda ada, lemah, tak berdaya, dan siap untuk mati. Siap untuk mati, seperti itu. Saudara, siap untuk mati? Jadi artinya kalau saudara mau pindah ke desa, pindah tidak lagi mempunyai lapangan pekerjaan, tidak ada penghasilan, mungkin hanya belajar, ya kita nggak tahu nanti seperti apa, itu adalah suatu jalan siap untuk mati. Tapi adakah Daniel juga sudah menyerahkan dirinya untuk siap mati di dalam dapur api, di dalam lubang singa? Adakah Daniel meninggal mati? Ya, adakah Yusuf dilempar ke dalam sumur dia mati? Semua yang dijalani umat Allah itu adalah suatu usaha siap untuk mati. Daniel siap untuk mati, Yusuf siap untuk mati. Ya, Musa juga, dia meninggalkan kerajaan Mesir itu siap untuk mati. Semuanya siap untuk mati. Tidak ada perjalanan umat Allah itu ujian-ujiannya untuk biasa-biasa saja. Semua siap untuk mati. Demikian juga ketika Tuhan menuntut kepada kita sekarang. Ya, jangan dikira Tuhan hanya menuntut kepada umat-umat yang masa lalu. Kita pun juga dituntut. Jadi ketika kita dituntut, kita kelabakan. Ya, kita belasan tahun, puluhan tahun kita sudah belajar hukum upacara, kita nggak pernah dituntut apa-apa. Hukum moral sudah pernah kita juga sama-sama pelajari, tapi tidak pernah menjadi satu fokus. Pada kesempatan ini jadi fokus. Maka ketika menjadi fokus, kita kelabakan. Ya, kita nggak ngira bahwa kita harus dituntut seperti yang sama, seperti umat-umat Allah di masa lalu. Ya, sekarang udah bagian kita, itu bagiannya mereka. Sekarang menjadi bagiannya kita. Nah, kita mau nggak lakukan bagian kita? Ketika kita dituntut bagian kita, kita banyak yang resisten, menolak. Artinya kita nggak layak menyandang nama sebagai murid-murid Tuhan. Ketika disuruh juga punya keberanian yang sama seperti Daniel, seperti Ayub, seperti Yusuf, kita tawar hati semua.
tapi kita tetap mengaku sebagai orang-orang Davidian pemegang kebenaran sekarang. Kira-kira Tuhan berkenan tidak? Kalau di masa lalu Tuhan menuntut sedemikian patuhnya, siap untuk mati, terus kita sekarang tidak siap untuk mati, Tuhan mau berkenan kepada kita atau tidak? Tentu jawabannya tidak. Jadi jujur saudara, saya dengar banyak teman-teman dari cerita-cerita ya, kok ada yang resisten, wah saya nggak mau berhenti, saya akan hidup kerja begini aja terus. Nah, saya ingin mengangkat saudara semuanya bangun, belasan tahun saudara sudah Davidian, puluhan tahun saudara sudah Davidian. Saudara bisa menerima, kenapa yang paling terakhir ini tidak bisa? Apakah saudara kira dengan Tuhan tidak, saudara tidak menerima yang terakhir ini Tuhan berkenan? Tidak ada contoh di dalam perjalanan umat Allah di masa lalu ketika Tuhan menuntut, dia boleh nawar-nawar tetap diterima sama Tuhan. Tidak ada satu contoh yang demikian. Contoh Yudas saja Tuhan nggak terima. Kita ada dua contoh yang di dalam nubuatan berbicara juga udah diposting sama Stella waktu itu, yaitu contoh Yohanes dan Yudas. Kita lihat betapa usaha keras seorang Yohanes, tapi usaha yang setengah-setengah yang dilakukan oleh Yudas. Dan hasilnya bagaimana? Saudara mau jalankan yang setengah-setengah, kita dituntut harus sama seirama dengan Yohanes. Jadi ketika yang paling terakhir ini kita dituntut untuk hukum upacara, hukum moral, inilah taruhannya. Apakah saudara selama ini memang layak untuk disebut umat, atau saudara tidak layak? Ya, jangan sampai saudara seperti anak-anaknya, istrinya Lot. Anda belum masuk sebagai anak-anaknya Lot, baru istrinya Lot. Karena istrinya Lot belum masuk di dalam pendidikan 40 hari. Istrinya Lot baru sampai di ujung 3,5 tahun, dia udah selesai. Ya. Mari kita bangun masing-masing, kita menyadari diri. Kita bukan lihat saudara, lihat teman, lihat sekeliling. Apakah kelegaan yang dijanjikan, yakni kesadaran bahwa Allah benar, bahwa ia tidak pernah mengecewakan orang yang datang kepadanya, pengampunannya penuh dan bebas. Menerimanya berarti kelegaan bagi jiwa dan kelegaan dalam kasih. Yohanes berusaha membimbing orang-orang percaya untuk memahami hak istimewa yang luhur yang akan mereka peroleh melalui penerapan roh kasih. Kuasa penebusan ini yang Bila boleh geser ya. Yohanes berusaha membimbing orang-orang percaya untuk memahami hak istimewa yang luhur yang akan mereka peroleh melalui penerapan roh kasih. Ya. Jadi ada hak istimewa. Kuasa penebusan ini yang memenuhi hati akan mengendalikan setiap motif lain dan mengangkat pemiliknya di atas pengaruh-pengaruh dunia yang merusak. Dan ketika kasih ini dibiarkan berkuasa penuh dan menjadi kekuatan pendorong dalam hidup, kepercayaan dan keyakinan mereka kepada Allah dan caranya berurusan dengan mereka akan menjadi sempurna. Ya, saudara. Jadi patutkah kita terus-menerus takut, khawatir? Ya, jangan kira kita takut dan khawatir itu roh Allah yang memimpin. Ya, saya tidak ingin sebenarnya menyampaikan ini, tapi kita udah zoom berkali-kali, pembelajaran sudah banyak. Mungkin ada ratusan atau ribuan tulisan nyawa itu sudah kita baca, tapi reaksi kita masih saja takut dan khawatir. Ingat bahwa ada roh lain yang ikut hadir di dalam pembelajaran kita. Setiap masing-masing kita itu diintai oleh roh yang lain. Jadi ketika kita lebih mempercayai roh yang membantah, ya roh itu akan menguasai diri kita dan melemahkan roh yang satunya. Jangan kira Tuhan akan memberikan suatu kuasa untuk mempertahankan kita. Tidak. Ketika kita sudah menerima roh lain, ya sudah, roh itu akan menguasai kita dan kita tidak akan bisa mengalahkan. Hanya diri kita sendiri juga yang akan bisa bangun. Oke, lanjut ya. Nah ini, apakah saya memilih jawabannya? Saya memiliki jawabannya, kita ikuti pelan-pelan. Apakah pendapatmu tentang Kristus? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Apakah Anda menerima dia sebagai juru selamat pribadi? Kepada semua orang yang menerimanya, ia memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah.
Ya, saya hitamkan besar. Kristus menyatakan Allah kepada murid-muridnya dengan cara melakukan pekerjaan khusus di dalam hati mereka, seperti yang dia ingin lakukan di dalam hati kita. Ya, jadi bagaimana Tuhan memberikan kepada murid-muridnya, demikian juga Tuhan akan mau memberikan kepada kita. Ada banyak orang yang karena terlalu banyak memikirkan teori-teori, jadi terlalu ini, itu, khawatir nanti begini, begitu, telah kehilangan pandangan akan kuasa yang hidup dari teladan juru selamat. Jadi karena terlalu banyak kira ini, karena mengira itulah, pertimbangan-pertimbangan segala macam, jadi lupa bahwa yang memberikan teladan itu, ya teladan juru selamat itu punya kuasa. Mereka telah kehilangan pandangan tentang dia sebagai pekerja yang rendah hati dan menyangkal. Kita perlu mengikuti teladannya dalam penyangkalan diri dan pengorbanan. Jadi kita belajarlah dari waktu Yesus menjadi manusia. Bagaimana Yesus itu mempercayakan semuanya kepada Tuhan Allah. Bagaimana Yesus menyerahkan dirinya. Tidak ada Yesus meragukan kepemimpinan Tuhan. Walaupun Yesus sampai mengatakan Eli Eli Sabachthani, tapi dia sama sekali tidak ada meragukan kekuasaan Tuhan Allah. Dia berserah sepenuhnya. Nah demikian juga kita mau dibawa ke desa, mau dibawa ke gunung, mau dibawa ke kolong jembatan, ya mau dibawa kemana, kita harus siap mati. Yang tadi kita baca tuh kita harus siap mati. Jadi mau dibawa kemana pun kita nggak usah, Pak, saya belum bawa ini, belum bawa baju, belum bawa. Murid-murid Yesus semuanya kita lihat waktu dipanggil nggak ada yang tunggu. Ya, tidak ada yang punya Lukas 14, saya baru membeli sawah, saya baru membeli sapi lah. Mohon kiranya saya diberikan waktu dulu. Nggak ada itu Lukas 14 kita dengar. Tapi kita sekarang ketika dituntut, ternyata kita masing-masing banyak masih tawar sana tawar sini. Kita membutuhkan pengalaman yang dimiliki oleh Paulus ketika ia menulis, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tapi aku hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Ya, a new life, revival and beyond. Ya, dan seterusnya. Masih ada pertarungan, itu judulnya itu. Ya, jadi jangan dianggap kalau udah jadi umat Allah 140 sudah jadi penerima pekabaran tongkat, sudah nggak ada pertarungan. Salah besar. Malah pertarungannya makin besar, makin kencang. Kita harus bertarung. Oke, lanjut, Dela. Oke, kita masuk pembelajaran yang berikutnya. Ya, ini ya, tentang kuasa menurut.